Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Rabu ya, seperti biasa hari Rabu sama hari Kamis. Hari Rabu sama hari Jumat, sorry, hari Rabu sama hari Jumat kita live trade, menyajikan live trade untuk nasabah GK Invest Semarang, kemudian juga para trader dari seluruh Indonesia. Nah, siapa tahu live trade yang kita sajikan ini juga bermanfaat, tapi sekali lagi untuk live trade ini kita disclaimer on, semua keputusan, semua open posisi dan lain sebagainya itu di tangan Anda semuanya. Nah, seperti itu. Jadi paling nggak lebih bijak dalam menganalisa, kemudian lebih bijak di dalam menggunakan modal Anda di dalam trading. Bersama saya Rudi Oktrianto, kemudian juga ada teman saya Ardiansah yang ada di mana nih? Makassar ya, Bro ya. Nah, berada di Makassar. Eee, untuk malam hari ini kita lihat beberapa instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Itu market dalam range yang cukup pendek sekali ya, kalau saya lihat cukup, sempit sekali. Baik itu emas, kemudian euro, euro USD, EU, kemudian pound sterling, GU, kemudian Aussie dan lain sebagainya dalam rentan jarak harga tertinggi dengan harga terendah dalam jarak yang, kecil, nggak seperti biasanya. Hari Rabu biasanya volatilitasnya sangat tinggi. Nah, hal ini juga, dipengaruhi oleh, eee, para pelaku pasar tampaknya menunggu menunggu, data inflasi, indeks harga konsumen yang akan dirilis besok ya nih, besok, Kamis malam. Nah, ini cukup ramai untuk besok besok malam. Kamis malam jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, jadi karena indeks harga konsumen ini atau inflasi konsumen ini merupakan salah satu dari sekian banyak instrumen yang digunakan oleh Bank Sentral Amerika untuk menentukan kebijakan moneter. Nah, dalam hal ini apakah, kebijakan untuk stimulus ini tetap, dilanjutkan atau mungkin dilanjutkan dengan jumlah yang dikurangi. Nah, kemudian untuk pembelian obligasi apakah masih diteruskan dengan penambahan pembelian obligasi, jumlah sama atau dikurangi. Nah, itu dilihat dari data yang akan dirilis besok malam jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Jadi, kalau saya lihat dari beberapa website, semua mengatakan ini, kecenderungannya lebih menahan posisi untuk melihat besok keputusannya gimana untuk, bukan keputusan, angka yang keluar dari indeks harga konsumen atau inflasi konsumen ini apakah, mengalami penurunan sesuai prediksi saat ini atau akan mengalami kenaikan. Nah, jadi, rumornya sih, turun. Nah, cuman kita juga perlu lihat dalam instrumen trading, kita sering menghadapi sell rumor buy fakta ataupun buy rumor sell fakta. Nah, itu perlu Anda cermati lagi. Nah, tapi juga, eee, biasanya juga sesuai juga. Nah, seperti itu. Jadi paling enggak dalam trading Anda harus mempersiapkan dan, mengetahui mengenai risk management apabila ketika Anda open posisi, market bergerak tidak sesuai dengan open posisi Anda, apa yang harus lakukan, apa yang harus Anda lakukan. Nah, paling enggak, risk management memang harus berbicara, harus, mengantisipasi, harus membatasi kerugian supaya kerugiannya tidak terlalu lebar. Nah, seperti itu. Jadi, apa yang data ekonomi sajikan untuk besok, tetap Anda, melihat pergerakan harga besok untuk indeks harga konsumen itu jam 19.30. Untuk hari ini yang dirilis cuman, dari Kanada ya, ada 2, tetap penting. Bank Sentral Kanada akan mengeluarkan atau mengumumkan suku bunga terbaru. Nah, saat ini suku bunganya masih 0,25% untuk diprediksi
itu masih sama, jadi masih, tidak merubah suku bunga, entah itu menaikkan atau menurunkan, jadi suku bunganya masih sama sekitar 0,25%. Nah, ini akan dirilis nanti jam 9 malam untuk Bank Sentral Kanada. Kemudian untuk stok minyak di Amerika, stok cadangan minyak mentah ya, atau minyak bumi di Amerika itu nanti akan dirilis jam 21:30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini versi EIA, Energi Informasi Administrasi. Dari prediksinya, kemungkinan stok minyak di Amerika ini mengalami kenaikan dari minus 5 juta 80.000 diprediksi ke minus 2 juta 36.000. Jadi minusnya semakin berkurang. Kalau minusnya semakin berkurang berarti ada penambahan stok ya, stok cadangan minyak. Diprediksi seperti itu. Kalau minusnya semakin bertambah ya berarti ada pengurangan stok. Nah, atau stoknya berkurang. Nah, seperti itu. Tapi kita nggak tahu nih overall nanti apakah benar-benar ada penurunan jumlah stok minyak di Amerika sesuai dengan prediksi atau justru malah bertambah. Sedangkan untuk yang tadi pagi, untuk stok minyak di Amerika versi API yang versi swastanya itu mengalami penurunan. Mengalami penambahan dari prediksi analis. Jadi analis memprediksikan minus 3.576.000, tapi yang keluar minus 2.108.000. Jadi ada penambahan stok ya, stok minyak. Dan hal ini dilihat dari pergerakan harga crude oil yang menyentuh level 70. Nah, ini bagi Anda yang transaksi crude oil yang open posisi sell. Nah, ada berhati-hati, dipersiapkan modalnya kalau misalnya ada sell karena fundamental juga masih mendukung untuk harga minyak naik karena OPEC masih memegang teguh kesepakatan yang sudah dibuat, yaitu mengurangi pasokan atau mengurangi produksi. Nah, sampai nanti dilihat di bulan depan, di bulan Juli ya, di bulan Juli nanti mereka akan meeting lagi. Nah, seperti itu. Jadi meskipun ada penambahan stok di Amerika, tapi market untuk crude oil masih di level 70. Tapi kita nggak tahu nih, nanti secara analisa teknikal, nanti kita akan lihat secara analisa teknikal nanti akan dipaparkan oleh teman saya Ardiansah. Kita lihat untuk yang WTI atau crude oil. Saat ini harga crude oil running di 70,38. Nah, ini juga sudah melebihi level psikologis 70 lah ya. Jadi naik. Sedangkan untuk kesepakatan nuklir antara Iran dengan Amerika, nah itu akan dibicarakan besok, akan dibicarakan apakah Amerika nanti jadi melonggarkan sanksi ekonomi yang selama ini diterapkan oleh Amerika terhadap Iran, atau masih sama berlaku sanksi tersebut. Kalau misalnya sanksi ekonomi itu dikurangi atau dilonggarkan, hal ini berpotensi negara Iran akan memproduksi atau menambah produksi minyak mentah sekitar 800.000 sampai 1 juta barel per hari. Dan ini berpotensi juga akan menambah pasokan stok minyak secara global. Dan kemungkinan juga akan mengakibatkan harga crude oil secara teori akan mengalami koreksi. Nah, mungkin Anda kalau punya posisi sell ya mungkin nunggu berita itu. Tapi itu kalau dilonggarkan. Tapi kalau misalnya Amerika tidak jadi melonggarkan sanksi ekonomi terhadap Iran, nah ini berakibat harga crude oil akan terus melaju naik. Entah itu ke 71 atau ke 72, nanti kita cek secara analisa teknikal. Jadi paling tidak gambaran fundamental kita harus mengetahui apa yang terjadi di sana. Kenapa kok harga crude oil kok naiknya terus-menerus? Koreksi paling sedikit terus naik lagi, koreksi sedikit naik lagi. Nah, itu karena fundamental lagi mendukung naik. Tapi secara teknikal kita akan lihat kalau misalnya ada koreksi sampai di berapa. Kalaupun masih lanjut naik, itu naik di level berapa. Nah, nanti kita lihat secara teknikal yang akan disajikan oleh Ardiansah. Kemudian, oh ya untuk sementara itu ya, untuk data ekonomi malam hari ini dan untuk besok itu cuman ada 2 yang penting, yaitu Bank Sentral Eropa nanti akan merilis
suku bunga juga kebijakan moneter terkait dengan apakah akan mengurangi pembelian obligasi, kemudian mengurangi untuk kebijakan moneternya masih tetap atau berubah atau mungkin ada yang dikurangi kebijakannya. Nah, itu juga cukup penting sekali, paling tidak akan menggerakkan mata uang euro untuk besok. Itu besok dirilis jam 18:45 waktu Indonesia bagian barat. Nah, itu paling tidak akan menggerakkan mata uang euro, kemudian US dollar pun juga akan ikut bergerak di situ. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa itu untuk data ekonomi yang perlu kita cermati karena saat ini sedang pelaku pasar lebih cenderung menunggu untuk besok Super Thursday. Ya, Thursday ya, Kamis. Nah, Super Thursday atau Kamis yang luar biasa. Nah, istilahnya seperti itulah ya. Jadi pergerakan hari ini mungkin tidak terlalu banyak, tapi secara teknikal kita bisa memanfaatkan harga mungkin dalam range kecil atau range besar, tetap kita bisa memanfaatkan peluang market. Dan yang paling penting adalah Anda harus memahami risk management nih. Nah, kalau misalnya posisinya sudah benar sih kita nggak usah cerita nih. Kita buy harga naik nggak usah cerita, sell harga turun juga kita nggak usah cerita lah ya. Tapi yang jadi cerita adalah ketika harga kita ambil posisi buy harga turun, sell naik. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Paling tidak risk management harus siap Anda kuasai, kemudian psikologis Anda yang cukup penting nih dalam trading. Nah, psikologis trading juga cukup penting untuk keberanian kita open posisi, cut loss, atau kita hold. Nah, itu juga cukup penting. Oke, saya rasa itu untuk berita-berita fundamental yang perlu kita cermati pada hari ini yang menjadi isu atau rumor saat ini yang membuat harga bergerak dalam range yang kecil. Nah, kita langsung ke analisa teknikal nih, ke teman saya Ardiansyah yang ada jauh di sana. Halo bro, gimana kabarnya bro? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Lagi di mana nih? Di rumah? Lagi di luar Pak, ini lagi di kafe. Oh, lagi di kafe ya, sambil refreshing lah ya. Kadang live trade di rumah, kadang live trade di kafe, nah kadang di puncak gitu kan ya. Iya. Biasa bro, soalnya saya suka guyon juga sih di sininya, seperti itu kan ya. Oke, Iya Pak. mungkin teman-teman para trader dari seluruh Indonesia, kemudian khususnya untuk nasabah GK Invest, kita langsung saja ke Ardiansyah untuk memaparkan analisa secara teknikal. Kita lihat beberapa chart, beberapa instrumen yang mungkin bisa kita manfaatkan di malam hari ini atau besok. Oke, mungkin silahkan bro, bro langsung dipimpin untuk analisa teknikal. Iya Pak. Oke, oke kita sambil menunggu tampilan gambar MetaTrader dari uh, Ardiansyah. Chartnya kelihatan ya Sahabat, Pak? sebentar. Catnya, oh sudah muncul, sudah muncul. Oke, silakan bro. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi seperti biasa di hari Rabu dan Jumat kita live trading dan cuma membahas beberapa pair, beberapa komoditi indeks dan yang kita coba bahas malam ini. Coba kita review juga beberapa market pergerakannya selama satu pekan ini. Ya, seperti biasa, kita biasanya memulai, kita coba melihat pergerakan indeks dolarnya. Nah, kalau kita perhatikan ini, indeks dolar kemungkinan besar malam ini range pergerakannya pendek atau range biasanya itu kecil.
Kalau kita perhatikan, coba kita lihat di time frame. Nah, kalau kita perhatikan di weekly-nya saja ini sudah sekitar sekitar 5 minggu ini pergerakannya cuma di area ini di 90-30 dan 89-70. Kalau kita perhatikan di US dollarnya sama juga perhatikan kita di daily-nya. Yang kita perhatikan di daily-nya juga sama, pergerakannya cuma berada di area ini. Kalau kita perhatikan di 90-40 dan sekarang bergerak di harga 8995. Kalau kita perhatikan juga di struktur harga ini sama, masih bergerak di range area ini. Kemungkinan besar di sesi New York malam ini pendek. Kalau kita perhatikan, jadi hati-hati untuk ada ini dasar belum ya. Kalau kita buatnya di ini bergerak area ini bergerak di range area 8995 dan 9000 untuk indeks dolarnya. Nah, coba kita melihat beberapa pair yang berlawanan dengan indeks dolarnya. Coba kita lihat di pound. Nah, secara garis besar kalau kita perhatikan di poundnya ini, nah ini sama juga sebenarnya ini. Kalau kita lihat di pound, udah tanggal 18 ini sampai sekarang cuma range pergerakan harganya itu cuma di area ini di 40,98 sampai di 1.4200 range pergerakannya. Kemungkinan besar untuk minggu ini masih bergerak di range area ini, di area-area pergerakan yang di harga sekarang. Kalau kita perhatikan, nah, kalau kita perhatikan di A4-nya, nah ini sama, masih bergerak di area ini. Pergerakannya kalau kita perhatikan juga dalam sehari ini, nah, kita perhatikan ini pergerakannya baru sekitar 38 poin pergerakan untuk hari ini, mulai dari sesi London sampai sesi New York ini. Kalau kita perhatikan, nah, kalau kita perhatikan ini pergerakannya juga masih sama sebenarnya, masih di area ini range pergerakannya. Nah ini, nah pergerakannya masih area 1.4160 dan 1.440 pergerakan pound sterling. Kita di time frame yang lebih kecilnya, coba kita lihat, karena bisa kita manfaatkan untuk posisi belinya di harga berapa. Coba kita beberapa pergerakannya sekitar 10 menit lagi, kita lihat time frame kecilnya. Nah ini, kita perhatikan ini pergerakannya masih range-nya kecil benarnya ini, range-nya pendek. Kalau kita perhatikan dari harga topnya saja baru bergerak sekitar
ini 24 tips, 20-an tips yang kita lihat dia bisa manfaatkan untuk posisi banyak. Kita lihat beberapa menit ke depan. Oke, coba kita tinggal dulu di jauh. Sebentar nanti coba perannya sih banyak juga di kalau dapat di ini nomor rekannya. Ini kita lihat sama kalau kita perhatikan ya, ini range area pergerakannya untuk ini sama ini. Oke, untuk tampilan audio, Bro. Coba itu lagi, Bro. Kita nggak dengar untuk tampilan audio. Suara. Oke, mungkin agak ada sedikit gangguan untuk audio ya dari Adiansah. Di refresh coba, Bu, di refresh. Tadi sudah dengar mungkin kayaknya mungkin sinyal apa? Internet kayaknya. Nah, itu mic-nya diklik lagi. Nah, cek. Oh, masih belum kita dengarkan, Bro. Nah, mungkin sambil kita menunggu tampilan suara dari teman saya Diansah sedikit terganggu mengenai koneksi internet ya. Nah, itu sekilas tadi udah paparkan untuk indeks apa namanya mata uang dolar ya, dolar Amerika itu masih dalam range sempat terkorek apa namanya naik menguat, kemudian kembali lagi turun. Nah, mungkin pun juga kita juga perlu mencermati kemungkinan besok volatilitasnya agak tinggi nih untuk besok karena ada dua data besar yang dirilis yaitu ECB untuk kebijakan moneter dan apa namanya inflasi konsumen Amerika yang itu juga dinantikan oleh Bank Sentral Amerika untuk menentukan atau melangkah apakah kebijakan stimulus itu dikurangi atau masih jalan atau masih lanjut seperti saat ini. Oke, sambil kita menunggu tampilan audio dari teman saya Adiansah. Oke, saya sapa dulu untuk teman-teman trader yang saat ini online di channel kami di YouTube. Selamat malam. Kemudian juga khususnya nasabah GK Invest Semarang juga saya ucapkan selamat malam, selamat bergabung yang ada di channel YouTube sama klik meeting. Nah, silakan Anda tanyakan apa yang ingin Anda apa namanya analisakan. Misalnya Anda ingin tahu analisa mengenai suatu instrumen tertentu. Nah, itu Anda bisa ketik di kolom setting di klik meeting maupun di channel YouTube.
Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Kita menunggu sambungan audio dari Ardiansah, jadi mohon sabar. Mohon sabar karena koneksi internet seperti biasa ya di kita kurang stabil. Jadi kita tunggu. Dan malam hari ini sampai sesi Amerika buka ya, ini Amerika Utara biasanya kalau jam 7 malam ini. Sesi Amerika Utara open market, harga juga masih belum bergerak begitu banyak, baik di emas, kemudian ada euro, ada EU, ada GU, juga masih apa namanya dalam range yang sempit atau belum banyak. Yang mungkin agak sedikit banyak sama aja sih ya, minyak crude oil. Crude oil juga dalam range yang kurang lebih sekitar 60 berapa nih? 67, 67 pip untuk CLR crude oil light sweet. Jadi masih dalam range yang tipis sekali karena pelaku apa atau investor atau pelaku pasar atau trader lebih menahan diri untuk tidak open posisi di hari ini. Jadi volume transaksi kalau kita cek mungkin ya nggak begitu banyak sih ya. Mereka lebih menunggu keputusan ECB, Bank Sentral Eropa, dan eh, dari apa namanya angka inflasi konsumen Amerika. Nah, seperti itu. Jadi market lebih cenderung sideways. Tapi ketika market dalam bergerak range yang sempit, nah siapa tahu kita bisa mengambil sekian pip untuk menambah saldo trading. Oke, teman saya Ardian sudah mulai bergabung. Silakan mungkin Bro diaktifkan untuk audionya, mic-nya. Tadi mungkin sedikit terkendala koneksi internet, jadi mohon sabar para trader dari seluruh Indonesia. Kita menunggu tampilan audio. Tadi sempat nggak jelas, agak terdengar ya, nggak terdengar untuk suara dari Ardiansa. Halo Bro, gimana untuk suaranya? Udah jelas ya Pak suaranya? Oke, suara sudah masuk, sudah jelas. Oke, dilanjut Bro untuk apa namanya live Oke, trade. oke. Sampai di mana? Di Ya, euro ya? Itu ya, sudah ada pertanyaan Bro dari ya, yang euro di, 9 di, apa? di chat klik meeting sudah ada pertanyaan dari Oh ya. Bapak Wahyu sama Bapak Jumari sama Pak Kadek. Namanya Pak Kadek ini kayaknya dari Bali. Oke, Oke, silakan selesai Bro, saya dilanjut. pertanyaan dari Pak Wahyu. Pak Wahyu untuk di Aussie dan GJ. Coba kita lihat. Oke, coba kita bahas dulu di Aussie-nya. Nah, di Aussie ini masih sama dengan yang minggu lalu ini. Masih area pergerakannya masih di area ini yang sempat kita bahas waktu di kemarin, bahwa area pergerakannya itu masih di area 7670 dan 0,77 50-an. Jadi pergerakannya itu Pak Wahyu untuk di Aussie itu bergerak di area ini kalau perhatikan. Ini kemungkinan besar untuk malam ini paling bergerak di ini Pak di 7760. Ada pergerakan malam ini untuk di Aussie. Itu saya coba tulis ada pergerakannya. Ini. Kalau kita perhatikan ini masih di sini nih 7730 dan 7760. GJ. Nah, GJ ini termasuk salah satu instrumen yang banyak juga ditransaksikan selain dari GEO. Dan ini biasanya kita manfaatkan ini di sesi-sesi pembukaan Londonnya biasa dan di sesi New Yorknya. Biasanya ini berlaku di jam-jam, biasanya besar pergerakannya ini di jam 3 jam 4 sore. Karena waktu di London itu biasanya rata-rata transaksinya orang itu di jam 8 jam 9 pagi dan di sesi Amerikanya itu di jam 7 jam 8 malam untuk di Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan sama juga dengan yang ini. Nah, kalau kita perhatikan, coba kita hapus dulu yang kemarin, transaksi kita yang kemarin
minggu lalu. Yang perlu juga diperhatikan upah yuk, misalkan ada pola yang seperti ini, kalau kita perhatikan ini, apalagi ini pola daily-nya. Nah ini volumenya kecil, kebanyakan lebih banyak shadow-nya ini atau ekornya ini, jadi hati-hati dengan pola-pola seperti ini untuk transaksinya. Range pergerakan kayak gini termasuk besar juga per harinya ini. Range pergerakan per harinya bisa sampai 100 sampai 150 tips. Dan kita bisa manfaatkan sekitar 30 sampai 50 tips per harinya. Nah, kalau kita lihat yang sama, kemungkinan besar masih juga bergerak di area ini Pak Wahyu, di 15530 dan 15480 target selanjutnya ini. Nah, kalau kita perhatikan untuk di GJ, nah, kalau kita coba pasang secara trend line-nya juga masih di area ini. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini, nah, kita bisa pasang, kita tarik garis itu, dia polanya seperti ini. Ini Bro, untuk audio sepertinya nggak muncul lagi. Mungkin bisa di-refresh ulang, Bro. Sebentar untuk audio. Nah, kita bersabar untuk teman-teman trader. Oke, tadi ada sudah masuk beberapa pertanyaan. Bagi Anda yang ingin menanyakan, silahkan ketik di kolom chat, komentar, ataupun yang di YouTube. Ini kita lihat di YouTube nih. Siapa tahu ada pertanyaan. Oh, yang di YouTube masih aman. Belum ada yang tanyakan. Untuk yang di klik meeting yang apa namanya sudah ada. Halo, Oke, halo bro, suara sudah terdengar lagi. udah jelas ya Pak? Jelas, jelas. Oke, silakan Oke Pak. dilanjut. Hmm. Oke kita lanjut. Coba kita lanjut yang tadi kita bahas di GJ ini. GJ ini masih kemungkinan besar melemah. Kalau kita perhatikan, targetnya itu di 15430. Ini. Ini kita bisa manfaatkan nanti di ini. Kalau di areanya ini target selanjutnya ini. Itu di 14500 sampai di 1 poin ini. Saya balas tadi di GJ. Coba saya balas dulu untuk masih bergerak. Lihat tadi di harga
pergerakan Aussie itu masih bergerak di 0,7760. 0,7760. Jadi perlu diperhatikan juga Pak Wahyu, untuk di Aussie itu termasuk kategori pair yang range pergerakannya itu paling per harinya itu 100 pips, 80 sampai 100. Jadi cuman kita bisa manfaatkan sekitar 20-an pips atau 30 pips. Ini apalagi kalau kita perhatikan ini range-nya ini mulai dari kemarin cuman area ini pergerakannya masih di area ini. Jadi seperti itu. Paling bagusnya kita bisa fokus di J-nya. Oh udah bergerak ternyata. Lanjut yang sudah kita catat tadi. Range pergerakannya. Nah ini GJ. Target masih ke sini di area 154.50 dan 154.30. Nah, tinggal kita lihat. Yang kemungkinan besar kita ini masih bisa manfaatkan. Tinggal kita lihat bergerak sedikit naik di sini. Nah, ini nanti kita bisa entry di harga di range pergerakan ini di 154.95 area sell-nya. Area sell-nya itu 154.950 untuk GJ. Jadi seperti itu Pak Wahyu. Coba lanjut lagi di Pak Wesnawa Kadek Gold. Nah, ini gold ini salah satu yang menarik juga kalau kita perhatikan. Ya, yang sempat mengikuti kemarin live tradingnya itu, yang sempat kita bahas kemarin, kita buy stop di 1875, target kita itu di 1880 dan 1885. Lumayan kita bisa dapat kemarin sekitar 100 pips. Nah, untuk hari ini coba kita hapus dulu yang kemarin. Nah, untuk hari ini targetnya itu ini sama 1895. Untuk buy kita itu targetnya cuma di area ini Pak. Untuk ini Pak Kadek di 1895. Nah, ini kalau kita perhatikan. Nah, nanti tinggal kita lihat di sini apakah kita bisa manfaatkan untuk sell-nya nanti. Tinggal kita lihat polanya nanti seperti apa di sini, perubahan candlenya. Kita menunggu konfirmasinya. Nah, kalau kita perhatikan ini udah dapat targetnya sebenarnya tadi. Oh, dapat 1895. Tinggal kita lihat konfirmasinya untuk kita bisa manfaatkan untuk posisi sell-nya. Kita bisa manfaatkan posisi sell-nya. 1890. Tinggal kita lihat beberapa menit lagi untuk konfirmasi sell kita. Jadi yang punya posisi buy gold, hati-hati ini sudah dapat TP-nya tadi di 1895. Coba kita bisa manfaatkan sebentar. Tinggal kita lihat konfirmasi di sini perubahan candlenya 1893. Jika harga di bawah 1893 ini kita siap-siap tinggal sedikit lagi sekitar 5 menit. Kita lihat dulu, jangan sekarang. Ini masih sementara berjalan yang 15 menitnya belum selesai. Gold. Jadi untuk gold pakai kita WNC dulu, tinggal tunggu beberapa menit lagi. Diraih di 1895.
93. Tinggal menunggu dulu hold ini untuk posisi selnya. Ini 1895. Tinggal kita lihat di sini, siap-siap kita lihat di sini nanti perubahannya. Oke, coba kita lanjut dulu. Pertanyaan yang lain dulu Pak Kadek, sebentar kita lanjut. Untuk Pak Jumari, untuk Euro USD gimana Pak? Euro USD kita sudah bahas tadi, coba kita lihat kembali. Sempat tadi kita bahas bahwa Euro USD itu targetnya hari ini tuh paling di 1.2200. Ini kita perhatikan 1.2200 ini. Kita perhatikan itu resistance satunya itu Pak. Dan 1.2230. Supportnya itu untuk Euro USD itu Pak 1.2150. Dulu untuk Pak Jumari mana tadi ya pertanyaannya? Resisten satunya itu di 0.2200. Supportnya di coba 1.2165. Jadi seperti itu Pak Jumari, target ini target terdekatnya itu USD itu di 1.2200. Nanti tinggal kita lihat di sini konfirmasinya apakah masih lanjut apakah klik ke harga 1.2170. Karena kalau kita perhatikan ini range pergerakannya masih di sini nih, masih pendek, masih sempit kalau kita perhatikan. Untuk di Euro USD. Jadi untuk Euro USD itu resisten satunya itu di 1.2200 dan 1.22330 dan supportnya itu di 1.21650. Kita lihat. Oke, coba kita lihat goldnya dulu. Apakah kita bisa memanfaatkan? Oh iya, bentar, kita lihat. Oh belum kita ambil posisi selnya belum. Oke, kita lanjut dulu. Untuk posisi kalau kita perlihat di analisa yen-nya juga sama. Kalau kita perhatikan malam ini rata-rata range pergerakannya pendek yang berlawan dengan indeks dolar masih bergerak pendek kalau kita perhatikan. Sama juga dengan USD Japan Yen ini masih bergerak di area 109.70 dan 109.30. Area pergerakannya itu
di 109.700 dan 109.300. Ini kalau kita perhatikan pergerakannya. Ini untuk mata uang malam ini, untuk Jepannya skip dulu, Aussie juga kita skip malam ini untuk transaksinya, kan hati-hati, range-nya kecil. Nah, yang lumayan bergerak hari ini cuman di pound sterlingnya, kalau kita perhatikan udah mulai bergerak. Nah, ini udah 50 pips, range pergerakan hariannya udah dapat ini. Lalu kita lihat ini, hati-hati untuk yang mau mengambil posisi sell di pound sterling ini, karena targetnya ini paling di area ini sedikit lagi, sekitar 77 pips, 1360. Masih bergeraknya di situ. GJ, GJ lanjut. Untuk tadi Pak Wahyu, GJ itu masih targetnya di sini Pak Wahyu tadi 154.50 dan 154.30 targetnya. Nah, ini targetnya di sini nih. Kalau kita perhatikan dia modelnya seperti ini nih. Kita perhatikan masuk kategori wave juga kan. Nah, ini kita lihat ya, ada yang sekitar modelnya dia gelombang. Ini 1 2 3 4 5. Ini biasanya kalau kita belajar elite wave modelnya. Oke, kita lanjut, coba lihat dulu di gold apakah sudah kita bisa manfaatkan untuk sell-nya. Kita tunggu dulu. Konfirmasi untuk nge-sell-nya itu kita tinggal menunggu dulu nih harga di sini di area ini. Untuk posisi sell kita. Nah, ini kita menunggu dulu kembali ke harga 182.9 untuk posisi sell-nya. Nanti kita menunggu dulu harga turun ke sini. Kita bisa sell nanti 1893. Kenapa kita harus menunggu? Karena kita untuk mengetahui konfirmasi untuk penempatan stop loss-nya di mana. Itu yang perlu kita pahami juga. Karena kalau kita perhatikan nge-sell sekarang agak lumayan juga resikonya kalau kita nge-sell di area itu. Nah, ini kalau kita perhatikan ini kita belum sell tadi, masih menunggu dulu. Crude oil, coba kita ke bahas crude oil dulu. Crude oil kita bahasakan di minggu lalu waktu di hari Jumat, bahwa pergerakan crude oil itu masih mengejar 70-an dan dari kemarin crude oil sudah sampai targetnya di 70, dan target selanjutnya crude oil ini harus diperhatikan. Target selanjut crude oil itu ini di 72.80 dan 75. Ada target selanjut crude oil. Jadi fokus kita untuk crude oil itu kita masih nge-buy. Kalau kita lihat juga secara tren juga ini masih kuat. Tren bullish-nya masih kuat sekali. Kalau kita perhatikan ini. Nah, ini masih sesuai jalurnya, jadi harus hati-hati. Nah, ini kalau kita perhatikan masih mengejar area terdekatnya itu di 7280. Jadi yang masih punya posisi buy oil ini masih lanjut, hati-hati untuk posisi nge-sell-nya. Kita fokusnya masih nge-buy. Oke, coba kita lanjut di beberapa indeks dulu. Coba kita lihat di Hang Seng. Nah, ini Hang Seng ini bisa kita manfaatkan di sesi pembukaan marketnya, biasanya di jam 9 pagi tuh pergerakannya.
karena jam Hong Kong itu sama dengan waktu Indonesia Tengah 9 pagi. Nah, ini bisa kita manfaatkan nanti nih. Nah, ini kalau kita perhatikan ini kita udah siap-siap untuk posisi. Nah, ini targetnya ini selanjutnya nanti nih. Ini kita bisa manfaatkan untuk posisi ngebainya. Untuk besok pagi siap-siap untuk posisi ngebainya. Nah, ini 28 2870 ini bisa kita ngebuy untuk Hang Sengnya di 1.28700. Kita bisa memanfaatkan ini posisi banyak. Nah, targetnya itu ini. Targetnya itu 30.029. Target pertamanya itu 29.300 dan 30.000. Nah, ini target untuk Hang Seng. Kita bisa manfaatkan. Ini kita stop lossnya itu di 27.900. Poin 27.900. Nah, ini satu termasuk menarik juga. Jadi ini bisa dicatat untuk posisi besok pagi. Kita bisa manfaatkan ini di Hang Sengnya, posisi belinya. Nah, ini coba kalau kita lihat juga di beberapa indeks saham di Alibaba juga, kalau kita perhatikan, coba kita udah buat kemarin, ini masih modelnya seperti ini. Kalau kita perhatikan, ini masih mengejar harga di 229.44 targetnya. Target 229.44. Cuman perlu diperhatikan kalau dari segi teknikalnya juga ini targetnya di sini kembali sebelum kembali lagi ke harga ini di 8 ini. Jadi sebenarnya ini secara long term-nya ini saham di Alibaba ini masih melemah sebenarnya, masih mengejar harga di 200-an dan 180 areanya itu. Area pergerakannya nanti. Ini coba kita perhatikan juga beberapa di Nasdaq. Kalau Nasdaq-nya juga kalau kita perhatikan masih sama. Nah, Nasdaq ini masih bergerak di area ini. Masih mengejar sekarang di harga 13.860. Masih mengejar di 1.400. Ini 14.000. Targetnya untuk Nasdaq itu di 14.000. Target secara long term-nya itu di 1 bulan ke depan itu targetnya ini di 14.000. Nah, ini. Boleh kita perhatikan. Untuk di indeks Dow Jones masih bergeraknya masih di area ini, masih di 30 ribuan. Pergerakannya masih di area ini. Jadi opsi untuk ini paling kita bisa manfaatkan ini untuk buy stop dan sell stop. Di buy stop di 34.800, 34.830. Buy stopnya dan sell stopnya itu di 34.300.
untuk di Dow Jones-nya. Crude oil sama yang tadi kita bahasakan, masih mengejar 72. Swiss franc, kalau kita perhatikan Swiss franc masih sama juga ini. Swiss franc ini masih mengejar di 0,8940. Nanti coba kita lihat bisa manfaatkan untuk ini Swiss franc-nya nanti. Kita lihat, oh goldnya belum. Nah ini kita bisa manfaatkan nanti untuk posisi goldnya, tinggal kita lihat konfirmasinya dan terdekat gold sell kita itu di 1890 ya untuk gold. Tinggal kita melihat dulu untuk konfirmasi penempatan stop loss-nya di mana. Nih. Jadi gold kita fokus nge-sell ya, karena target buy-nya sudah dapat di 1895. Euro USD ini on the way ini, harganya masih di area ini pergerakannya. Nah ini sedikit lagi untuk di GJ TP-nya. Targetnya sekitar 10 pips lagi. 154,60 harga sekarang. Target pertamanya itu di 154,50 dan 154,300. Indeks dolarnya juga range-nya masih kecil. Pergerakannya masih di area ini 8995 dan 9000. Nah ini target di pound sterling itu sudah dapat di 1,4160, 4136 sudah dapat. Ini jadi market yang harus kita hindari juga itu, yang perlu saya ingatkan kembali itu di Aussie, USD Japan Yen, Euro USD juga ini karena pergerakannya range-nya pendek. Yang menarik ini pound sterling dan GJ-nya, dan salah satunya di gold. Nah ini gold kita bisa manfaatkan nanti. Tinggal kita lihat beberapa menit lagi, 2 menit lagi. Coba saya lihat di time frame kecilnya. Coba. Untuk posisi sell-nya. Nah, tinggal kita lihat jika harga perpindahannya ini di 1893 ini, sekitar 1 menit lagi kita bisa pasang buy stop di 1894. Sell limitnya bisa di 1894 dan 1895 untuk sell 189400 dan 1894,50. Tinggal kita lihat dulu. Hati dulu, kita perhatikan. Oke, kita nge-sell di gold. Kita sell di gold di 1894,50. Stop loss-nya itu kita ambil stop loss 30-an pips, berarti di 98 lah. Targetnya itu harus saya tulis. Kita bisa nge-sell sekarang gold. Coba saya balik dulu.
Pak KD ini tadi bisa sell gold 1894.50 stop loss 1898 TP. Kita gunakan TP 1 aja ya, kita pakai risk rewardnya 1:1 karena agak berisiko kalau 1:2 kalau kita lihat pergerakannya 1890 TP-nya. Itu kita ada posisi sell tadi dapat. Kalau kita dapat tadi, kalau saya dapat tadi di harga 1894.20 untuk posisi sell goldnya. Stop loss kita di 1890. TP kita bentar sebelum pasang TP 1890.00. Nah, ini TP kita. Nah, ini. Sell 1894.500. Stop loss di 1898.00. Nih. TP kita 18.19.00. Nah, ini. Yang cuman kita bisa manfaatkan malam ini transaksi di pound sterling dan gold. Sementara jalan ini gold. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan seputar live trading kita malam ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Seperti itu live trading kita. Ya. Oke, saya cek jadi kita ada posisi sell di gold. Di gold ya. Sell di 94 ya tadi ya. 94, take profit di 90, 1890. Stop loss di 1898. Ya, jadi 1:1. Ya. Oke, saya rasa sih sudah cukup jelas sih. Berarti jadi di Klik Meeting sudah tidak ada pertanyaan. Saya cek di YouTube juga tidak ada yang tanyakan. Jadi itu untuk peluang atau live trade pada malam hari ini. Beberapa instrumen trading juga sudah dibahas tadi ya. Tergantung nanti tadi yang menanyakan, mudah-mudahan juga bermanfaat. Sekali lagi untuk live trade malam hari ini, disclaimer ya, semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Paling tidak kita harus lebih paling tidak kita bijak di dalam entry posisi. Nah, seperti itu. Jadi ada risk management, juga ada target untuk take profit selalu kita sertakan di live trade malam hari ini. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini nih, Bro Ardi. Iya, Pak. Oke, saya rasa cukup. Kita bertemu lagi di live trade berikutnya di hari Jumat ya. Hari Jumat malam jam 7 malam, 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Untuk live trade hari ini tetap berhati-hati karena besok ada 2 data besar yang akan dirilis dan itu kemungkinan akan membuat market bervolatil. Jadi paling tidak kalau Anda open posisi sampai besok ya diperhatikan. Nah, diperhatikan pergerakannya di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, saya Rudi Oktrianto dan teman saya Ardiansyah. Kita mohon pamit. Ketemu lagi insya Allah besok hari Jumat jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat di acara live trading bersama GK Invest. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ada 5M. Salam profit, selamat malam dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bro. Sama-sama, Pak.